Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanis dengan NIM 105841102123. Di sini saya akan menjelaskan analisis data kelulusan mahasiswa menggunakan machine learning yaitu KNN dan Navier-Bayes. Di video ini kita akan melihat prosesnya dari awal sampai akhir dan perbandingan hasil akurasinya di akhir. Langkah pertama, kita impor dulu library yang dibutuhkan. Kita memakai Pandas untuk mengolah data dan Matplotlib untuk membuat grafik dan Sklearning untuk model evaluasinya. Di bagian ini belum ada output karena kita baru siapin toolsnya. Selanjutnya yaitu memuat dataset, di mana dataset kita memasukkan dataset dari file Excel yaitu dataset kelulusan mahasiswa. Dataset ini berisi data mahasiswa seperti gender, jam belajar, pendidikan orang tua, dan status kelulusan. Kalau file ini berhasil dibaca, datanya langsung masuk ke data frame. Ketika datanya tidak ditemukan, berarti yang akan tampil nantinya di sini bakalan error. Selanjutnya itu eksplorasi data. Setelah data masuk, kita cek dulu isi datanya. Kita lihat ada 5 data teratas dan informasi dataset. Dari sini kita tahu jumlah data, kolom apa saja, dan tipe datanya. Selanjutnya jumlah missing value setiap kolom, mengenali data yang kosong. Di tahap ini kita cek apakah ada data yang kosong. Kalau ada, misalnya di jam belajar, kita isi dengan nilai rata-rata supaya datanya lengkap dan bisa diproses. Selanjutnya yaitu mengubah data teks menjadi angka. Nah, di sini karena machine learning cuma bisa membaca angka, data yang masih berbentuk teks harus diubah menjadi angka. Contohnya, gender kita ubah menjadi angka, yaitu Famale menjadi 0 dan Male menjadi 1. Selanjutnya itu pendidikan orang tua, kita ubah menjadi angka, misalnya SMA menjadi 0, diploma menjadi 1, sarjana menjadi 2. Status kelulusan kita ubah menjadi 0 untuk tidak lulus dan lulus menjadi 1. Angka-angka ini cuma sebagai kode, bukan berarti 1 lebih baik dari 0. Tetapi kita mengubah teks menjadi angka agar komputer dapat membaca dalam model machine learning. Selanjutnya itu pisah fitur atau label. Sini, setelah datanya siap, kita siapkan fitur dan label. Fitur itu data input, sedangkan label itu target yang mau diproses, yaitu status kelulusan. Selanjutnya yaitu normalisasi data. Normalisasi data karena KNN sensitif terhadap perbedaan skala, kita lakukan normalisasi data. Tujuannya supaya semua fitur punya skala yang seimbang. Selanjutnya pembagian data. Dari data kita bagi jadi data latih dan data uji. Di sini ada seharusnya di sini 80% dan 20% data, 80% data latih dan data uji 20%. Selanjutnya itu model KNN. Sekarang kita masuk ke model pertama yaitu KNN. Model ini memprediksi berdasarkan data terdekat. Setelah dilatih, kita dapat nilai akurasi dan hasil evaluasinya. Seperti yang dilihat
Selanjutnya yaitu model Navi bias. Kita pakai Navi bias, cara kerjanya beda dengan KNN tapi tujuannya sama, yaitu memprediksi kelulusan. Hanya hasilnya juga berupa akurasi yang nantinya kita bandingkan seperti ini. Selanjutnya angka terakhir yaitu perbandingan KNN dan Navi bias. Perbandingan akurasinya KNN dan Navi bias. Biar jelas, kita tampilkan perbandingan akurasi KNN dan Navi bias dalam bentuk grafik. Ini hasil dari perbandingan akurasi KNN dan Navi bias dalam bentuk grafik. Dari grafik ini kita bisa lihat model mana yang performanya lebih baik. Sebagai penutup dan kesimpulan, kedua model bisa digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Tapi berdasarkan hasil yang didapat, KNN memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Navi bias. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dari tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.